Dari Studio 1 Jakarta, laporkan update24.com menyajikan sebuah informasi berita yang up to date, lugas, tajam, dan terpercaya. Kemenko Polhukam sebut pemerintah mempersilakan demonstran menggelar aksi unjuk rasa dengan tertib. Tidak boleh ada kekerasan, apalagi sampai membawa peluru tajam. Laporkan update24.com Jakarta, tanggal 11 April tahun 2022. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Mahfud MD mempersilakan para demonstran menggelar aksi unjuk rasa pada Senin tanggal 11 April tahun 2022. Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul termasuk rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat. Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Ungkapnya, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022. Mahfud MD menambahkan, dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar pengamanan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi. Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya. Karena kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya. Kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat, ujarnya. Selain itu, tegas Mahfud, pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar, dan sebagainya, yang juga merupakan permasalahan global yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini. Saudara-saudara sekalian, baru saja ini tadi pada hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022, saya selaku Menko Polhukam memimpin rapat yang dihadiri oleh 7 menteri dan kepala lembaga, yaitu yang hadir tadi ada Menteri Sekretaris Negara, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Perhubungan, ada Kepala BIN, ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Kepresidenan, dan juga ada dari Mabes Polri. Itu untuk melakukan koordinasi tentang hal-hal terkait dengan apa yang sedang kita hadapi dan akan kita lakukan sebagai kewajiban dalam tugas pemerintahan. Saudara, pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul, termasuk antara lain adanya rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 besok. Pemerintah menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Kedua, dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam,
Sekali lagi, tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi yang ingin terjadi jatuhnya korban. Saudara sekalian, di luar masalah unjuk rasa, saya sampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022 besok, pemerintah akan melantik atau presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan oleh DPR. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan pemilu tahun 2024 sesuai dengan undang-undang. Kepada KPU dan Bawaslu diharapkan terus bekerja menyiapkan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang pemilu. Saudara, selain itu, pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar, dan sebagainya, yang juga merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia pada saat ini, bukan hanya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah dan kita semua bersyukur bahwa COVID-19 jika dibandingkan dengan berbagai negara lain di dunia, penanganannya di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Saat ini beberapa negara seperti Hong Kong misalnya, China, India, bahkan Amerika masih menghadapi masalah terkait dengan COVID. Sementara kita sudah memasuki proses pelandaian yang konsisten dan tercatat sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID. Syukur alhamdulillah kita bisa melakukan itu. Saudara, kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya. Karena kebebasan seperti itulah yang dulu kita perjuangkan. Bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya. Kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terakhir, memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesucian bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan melaksanakan ibadah secara khusyuk, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan saling menghormati satu sama lain. Pemerintah juga sedang menyiapkan pelayanan atau pengamanan mudik Lebaran agar Anda semua yang mau mudik aman dan nyaman. Mari kita jaga sama-sama kemaslahatan masyarakat dan kebaikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.